ada muncul pernyataan ataupun pendapat gitu ya Ustazah ya yang menganggap bahwa perempuan itu harus berdaya. Dan itu kan analisanya karena mereka tidak punya posisi, tidak punya peran, tidak punya akses gitu ya ke politik dan untuk ke ekonomi. Dan itu karena tadi ya ada anggapan benar karena memang ideologi kapitalisme menempatkan perempuan itu sebagai komoditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat muslimah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali di dalam program Mafahim Islam di mana kita membicarakan tentang bagaimana Islam memandang tentang kehidupan khususnya bagi kita muslimah. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang peran perempuan dan kedudukannya ya, baik itu kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kacamata Islam maupun secara khusus berdasarkan karakter laki-laki dan perempuan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran perempuan di dalam konstruksi masyarakat Islam. Bersama kita telah hadir Ustazah Ratu Erma yang akan membersamai dan membahas terkait masalah tersebut. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Ustazah Ratu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah ya baik. Mudah-mudahan Ustazah senantiasa diberkahi oleh Allah ya Ustazah. Amin. Insyaallah begitu juga dengan sahabat muslimah semua. Amin. Baik. Sahabat muslimah, kita akan bertanya kepada Ustazah ya terkait dengan ini Ustazah. Pada saat ini ada muncul pernyataan ataupun pendapat gitu ya Ustazah ya yang menganggap bahwa perempuan itu harus berdaya, perempuan itu harus berkarya, perempuan itu harus ikut ya di dalam baik itu politik, ekonomi gitu ya. Dan seolah-olah apabila perempuan tidak masuk ke dalamnya gitu ya, tidak ikut aktif gitu ya di dalam hal tersebut itu dianggapnya tidak berguna gitu ya, dan seolah-olah itu lahir ya peran perempuan itu ketidakadaan peran perempuan di dalam hal tersebut itu karena aturan Islam yang membatasi hal itu. Nah, bagaimana tanggapannya Ustazah terkait dengan hal tersebut? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslimah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberkahi ya obrolan kita hari ini, menambah ilmu dan pemahaman, dan lebih khusus kita mampu untuk mengamalkan pemahaman itu ya. Nah, seruan tadi ya agar perempuan berdaya guna, berperan dan lain-lain, sesungguhnya itu bukan sesuatu hal yang dilarang sebenarnya dalam Islam ya. Itu bukan isu yang dikumandangkan gitu ya. Jadi sudah jauh-jauh hari sebenarnya Islam itu memperkenankan perempuan itu punya peran ya sebagai subjek itu dalam peradaban ya. Nah, landasannya kan memang laki-laki dan perempuan itu di mata Allah ketika dia berhak ya untuk mendapatkan pendidikan, kemudian mengimplementasikan keilmuannya itu ya di berbagai macam majal hayah di bidang kehidupan sesuai dengan potensinya ya. Nah, itu Islam menempatkannya sebagai hak gitu ya. Jadi didorong memang untuk memberikan kontribusi itu ya. Nah, yang bedanya gitu ya, kalau di dalam konstruk masyarakat sekuler hari ini, ideologi kapitalis, dorongan itu untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang menurut mereka itu adalah masalah perempuan ya gitu ya. Jadi perempuan dilecehkan, perempuan miskin ya, perempuan buta huruf, perempuan tidak bekerja dan lain-lain lah. Dan itu kan analisanya karena mereka tidak punya posisi, tidak punya peran, tidak punya akses gitu ya ke politik dan untuk ke ekonomi. Dan itu karena tadi ya ada anggapan itu. Nah, itu juga kesalahan cara pandang mereka terhadap problem kemanusiaan. Kan kalau kita mau jujur sebenarnya
laki-laki yang kurang ketidakcukupan ekonomi juga ada. Ya kan hari ini kan problem ekonomi itu kan menimpa semuanya. Semua, Ya tidak laki-laki, tidak perempuan, begitu kan. Kemudian juga yang tidak bisa bersekolah, buta huruf juga tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga, begitu kan. Nah, ini karena problem kemanusiaan. Nah, tapi karena mereka memandang bahwa urusan perempuan adalah urusan perempuan, gitu ya, karena egoisme feminisme itu, maka yang menyelesaikannya pun harus perempuan. Sehingga dorongan perempuan untuk keluar rumah itu untuk menyelesaikan problem itu Perempuan. yang menurut mereka harus perempuan yang menyelesaikannya. Karena itulah perempuan itu akhirnya harus berdaya dalam bidang politik, harus mencapai kedudukan pengambil kebijakan. Karena kalau diisi oleh perempuan, nanti kebijakannya itu akan pro perempuan, gitu ya. Nah, sehingga kan nanti angka partisipasi kerja perempuan meningkat, kemudian buta huruf perempuan juga menurun, kemudian juga perempuan punya bargaining position, ya, dari sisi dia punya penghasilan, ya, sehingga tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Jadi seruan berdaya gunanya itu dalam manakah hal itu? Tentu kan tidak demikian kalau dalam Islam, ya. Jadi seruan perempuan itu untuk kemudian berkontribusi dalam kehidupan masyarakat itu diperintahkan oleh syara, ya. Tapi perannya sebagai subjek, gitu, bukan sebagai objek, ya kan? Nah, ini nanti kita bisa pahami dari firman Allah Ta'ala, ya, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi siapa saja yang amila sholih, melakukan amal kebaikan, ya termasuk tadi yang mengimplementasikan potensinya, kemudian ilmunya, ya, demi persoalan umat, ya, di berbagai peran, ya. Min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman pada Allah, artinya tadi kata syara, ya, meyakini kekuasaan Allah dan lain-lain. Maka kemudian Allah akan beri mereka penghidupan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini kan kehidupan masyarakat Islam yang sejahtera, aman, tentram, dan damai. Ya, di mana semua kebutuhan dasar ekonominya terpenuhi, bahkan difasilitasi untuk memiliki kebutuhan sekunder, bahkan sampai penyempurna tersier. Nah, dengan ini tuh kan kita memahami ada himbauan, ada dorongan, gitu kan, kontribusi perempuan untuk hayatan thayyibah tadi itu. Nah, jadi motivasinya itu seperti itu. Nah, tapi kita kan lagi-lagi seolah-olah ketika di sistem ini perempuan menjadi bekerja, dan kita lihat pekerjaannya tuh apa saja, begitu ya, seolah sudah menjadi subjek, gitu ya. Tapi kalau kita nanti takar dengan pandangan Islam, benarkah itu menjadi subjek, ya? Sementara tadi saya sudah jelaskan motivasi dan dorongan yang diberikan itu adalah untuk menyelesaikan problemnya sendiri, gitu, bukan untuk kesejahteraan. Hari ini porsi pekerjaan bagi perempuan itu apakah benar-benar menyelesaikan problem kemiskinan atau bahkan menjadi sejahtera serta-merta dengan perempuan bekerja? Tidak juga, gitu. Jadi dorongan itu dorongan yang akhirnya sebenarnya semu, gitu, mengejar sesuatu yang kayak fata morgana, begitu. Baik Ustazah, ya kalau memang kita lihat fakta saat ini, ya Ustazah, ya, bagaimana pada akhirnya, gitu ya, perempuan-perempuan itu seperti dipaksa untuk bekerja seperti itu, ya. Nah, sebenarnya kan tadi ya kalau dikatakan oleh Ustazah itu tidak sebagai subjek sebenarnya, tapi menjadi objek, ya, di dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, bagaimana tuh pendapat saya tentang hal itu? Iya, benar, karena memang ideologi kapitalisme menempatkan perempuan itu sebagai komoditas, ya, dan sesuatu hal apapun kalau itu bisa bernilai ekonomi, nah itu akan menguntungkan, ya. Jadi kacamata atau cara pandangnya itu bisa menghasilkan apa nih dia, gitu kan, dalam roda ekonomi. Nah, maka dan tidak ada pengaturan jenis pekerjaan apa yang boleh atau tidak boleh, yang penting mereka bekerja, itu menghasilkan sesuatu. Maka kita lihat karena paradigmanya sebagai komoditas, akhirnya mereka melakukan pekerjaan, ya, yang justru mengorbankan diri mereka sendiri, ya, entah tubuhnya sebagai kehormatan,
ya ada pengakuan terhadap aktivitas yang sudah diharamkan ketika dia hanya mengeksploitasi tubuhnya, kecantikannya, entah itu di PSK atau pramugari atau pramusaji atau apa saja yang jadi pekerja itu mengandalkan sisi keperempuanannya gitu ya. Nah termasuk kalau saya takar dorongan-dorongan perempuan untuk misalkan menjadi anggota partai, anggota DPR atau menjadi menteri dan lain-lain dalam paradigma bahwa mereka itu harus menyelesaikan problemnya. Ya tidak dalam kemudian mencurahkan potensinya, itu juga eksploitasi. Ya karena apalagi kalau kita perhatikan paradigma negara sekuler itu tidak memperhatikan tugas utama perempuan, gitu ya. Jadi tidak ada pengaturan mau shift jam, ya betul, tengah malam pun ya diharuskan sama, begitu kan? Tugas kesehatan yang harus sampai 3 shift seperti itu. Nah, begitu kan? Dimana kita mendengar keluhan itu hari ini, gitu wanita bekerja itu kan mungkin di satu sisi saja ada bahagianya ketika menerima gaji mungkin. Tapi setelah itu ya mereka menderita tidak sesuai dengan fitrahnya, ya pasti ingat anaknya, pasti dia juga kelelahan dengan waktu jam kerja yang sangat panjang itu gitu. Nah makanya kalau kita bandingkan ya dengan Islam, ya Islam itu sangat menutup pintu objektifikasi perempuan itu, tapi sebagai subjek itu, karena Pak, ya saya ambil contoh di dalam kitab Siasah Riayah Sihiyah fi Daulah Khilafah, jadi kebijakan kesehatan, layanan kesehatan dalam Daulah Khilafah, di mana ada kewajiban negara untuk memenuhi jumlah dokter dan perawat perempuan, ya. Nah, tapi paradigma negaranya itu menetapkan bahwa al-aslu fil mar'ah wa warbatul bait. Itu tidak kontradiktif dipegang, ya. Bahwa perempuan itu ya tugas utamanya dan strategisnya itu dia mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya, sehingga berkorelasi paradigma itu kepada kebijakan yang diambil, gitu. Jadi tetap membolehkan ada dokter perempuan. Dalam sejarah misalkan ada Rufaidah sebagai dokter perempuan pertama yang menjadi kepala base camp perawatan kesehatan itu ya di masa Rasul. Nah dengan kemudian ada pengaturan jumlah dokter itu diperbanyak nanti itu kebijakannya. Jadi memberi dorongan perempuan itu untuk menjadi dokter, menjadi perawat gitu. Karena mau tidak mau juga basis yang sudah kita bahas itu al-aslu dalam kehidupan masyarakat itu kan yanfasilu baina rajul wal mar'ah. Jadi sebaik mungkin kebijakan pelayanan perawatan kesehatan itu tidak laki-laki kepada perempuan kepada laki-laki, tapi secepat mungkin itu harusnya terpisah. Nah, akhirnya diperbanyak jumlahnya. Mengapa? Supaya shift kerjanya itu tidak panjang. Nah, jadi diperbanyak jumlah orang sehingga pekerjaan sebagai dokter perawat itu hanya sekian jam dalam satu hari. Selepas itu dia menjalankan kewajiban utamanya. Betul. Seperti begitu penataannya, ya, menempatkan sebagai perempuan sebagai subjek tuh ya ditata segalanya, mulai dari paradigma negaranya, kebijakan yang diambil sampai ke layanan teknisnya seperti begitu. Kalau hari ini kan ya tadi tuh paradigma negaranya menempatkan karena nilai-nilai sekuler, tidak melihat bagaimana Islam mengatur peran dan perempuan, akhirnya kan ya kan sekarang bukan utamaan gender gitu-gitu ya. Kemudian di setiap instansi itu dicekokkan lah gitu ya, pekerja perempuan jumlahnya harus sama dan lain-lain itu kebijakannya mengikuti itu. Tapi kemudian kan tidak memperhatikan dasarnya, asalnya, fitrahnya perempuan. Maka tidak heran kalau kita hari ini menangkap keluhan-keluhan sebenarnya ya dari para perempuan pekerja itu. Begitu. Nah, lalu seperti apa nih Ustazah dampak sosial dari tadi ya objektivitas perempuan gitu, perempuan sebagai objek gitu? Ya, sebetulnya ya, Masya Allah ya, yang paling menyedihkan lah, yang menyesakkan begitu ya. Kan dampaknya juga tidak sedikit perempuan yang terkena penyakit-penyakit menular seksual, ya. Kemudian juga dilecehkan, diperkosa di tempat-tempat yang mereka menuntut untuk membuka auratnya, ya. Kemudian ya sudahlah dilecehkan, gajinya juga tidak sesuai, begitu ya.
Dan kemudian juga tidak aman secara entah itu di Interaksinya ya, kemudian juga dari sisi keamanan hartanya dan lain-lain. Intinya betul-betul sebenarnya bukan menghormati perempuan, kebijakan. Oh, ayo gitu ya bekerja keluar rumah, ayo eksis gitu ya berdaya guna. Tapi pada faktanya mayoritas itu perempuan ini mengambil peran apa sih pekerjaannya? Justru kan yang sangat eksploitatif gitu, bukan mengambil peran untuk kebaikan bangsa ini. Berapa perempuan yang hari ini menjadi pejabat, mengambil keputusan, kemudian berapa yang ada di kementerian, berapa yang menjadi intelektual? Sudahkah menyelesaikan problem perempuan? Tidak, itu tidak. Karena masalahnya daripada sistemnya. Jadi ini kan persoalannya bukan kemudian perempuan itu punya berdaya guna dan seterusnya, ya. Tapi seperti apa perannya itu, gitu ya. Nah, bisa kita simpulkan di dalam peradaban hari ini perempuan itu bukan jadi subjek sebagaimana tadi yang saya contohkan, tapi menjadi objek gitu. Baik Ustazah, terima kasih penjelasannya. Sahabat muslimah, demikian tadi ya penjelasannya bahwa ternyata ya, perempuan yang berkontribusi ya di dalam kehidupan umum, di dalam kehidupan publik itu memang tidak dilarang di dalam Islam, namun ya ada batasan-batasan pengaturan ya sehingga tetap menjaga keamanan dan juga kemuliaan perempuan itu sendiri. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mafahim Islam karena kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kehidupan dari sudut pandang Islam. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman, sahabat muslimah semua. Kita akan berjumpa kembali dalam episode-episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.